Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mu'izzil islami binasrih wa mustadrijil kafirina bimakrih wa mudhillis syirki biqahrih wa musrifil umuri biamri wa qadarih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'azimu fi qadrih al-hakimu fi qadarih wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh wa mustafahu wa khaliluh nabiyyun syarahallahu lahu sadrah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadar rahman, usikum wa nafsi bi taqwallah, fattaqullah rahimakumullah. Wa kafa billahi shahida, wa kafa billahi wakila, wa kafa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, wa kafa bil Qur'ani manhaja. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin jamaah, berganti hari berubah menjadi pekan. Pekan berganti pekan berubah menjadi bulan. Bulan berganti bulan berubah menjadi tahun. Perjalanan putaran matahari adalah catatan waktu dalam kehidupan manusia. Dan setiap putaran dan putaran waktu itu meninggalkan sejarah yang sangat luar biasa. Tahun berubah meninggalkan sejarah. Sejarah adalah madrasah, universitas, sekolah yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mau mengambil dan membaca. Orang-orang yang pandai memanfaatkan bagi orang-orang yang pandai mengambil pelajaran, i'tibar dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi. Berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimana kehidupan orang-orang terdahulu. Bagaimana upaya dan usaha mereka dalam membangun kehidupan. Bagaimana negara-negara itu runtuh. Bagaimana peradaban itu porak-poranda. Semuanya adalah pembelajaran. Semuanya adalah i'tibar bagi orang-orang yang mau berpikir. Hadirin yang dirahmati Allah. Peristiwa terjadi secara berulang-ulang. Peristiwa itu berulang-ulang terjadinya. Sedangkan manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Berpikir, melihat, menganalisa, mengambil istifadah, manfaat daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, yang terjadi di sekelilingnya, bahkan mau menelusuri lorong-lorong kehidupan manusia, sejarah perjalanan kehidupan manusia yang telah lalu. Apabila kita melihat dalam kehidupan manusia, kita temukan dalam kehidupan manusia, ada manusia yang sekian tahun, sekian lama waktu yang dia butuhkan membangun sebuah kekuasaan, membangun sebuah tirani. Lalu tidak berapa lama tirani itu mundur dan kemudian runtuh dan binasa. Kita lihat juga ada orang kelompok manusia yang hidup menyebarkan kemusyrikan, kebatilan, kejahatan. Dia membangun sebuah tirani juga. Dia berkuasa. Membangun kezaliman yang luar biasa sampai pada titik di mana seakan-akan hanya dia yang ada di atas muka bumi ini. Lalu tidak berapa lama kehidupan ini berlalu dan ini pun hancur porak-poranda.
Ada orang yang juga kemudiannya berhasil membangun peradaban. Setelah sekian waktu peradaban itu pun runtuh. Di dalam Al-Quran kita menemukan bagaimana Allah menceritakan tentang bangsa-bangsa, tentang umat-umat terdahulu. Bahkan ada umat yang berhasil memahat gunung-gunung itu menjadi rumah tempat tinggal mereka. Lalu kemudian mereka kufur dengan nikmat Allah. Dan kemudiannya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hancur binasa. Dan sekarang hanya tinggal puing-puing sejarah. Dan kita melihat mereka hanya tinggal kenangan dari kehidupan manusia. Kaum Ad dan kaum Tsamud yang kita temukan ayat-ayat itu dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah. Allah sudah mengisahkan kepada kita. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Hal tuhissu minhum min ahadin. Aw tasma'u lahum rikza. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan umat-umat sebelum kamu? Adakah kamu melihat seorang pun di antara mereka yang tinggal? Atau kamu mendengar suara mereka yang samar-samar? Semuanya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tinggal di atas muka bumi ini. Kita lihat juga sejarah tentang pertentangan antara umat Islam dengan musuh-musuhnya. Peristiwa demi peristiwa terjadi. Kisah demi kisah terjadi. Ada banyak pembelajaran dan iktibar yang bisa kita ambil dalam kehidupan hari ini. Di mana generasi muda hari Islam hari ini harus membuka mata, harus kembali melihat sejarah-sejarah itu. Karena dalam setiap peristiwa yang terjadi, pertentangan antara Islam dengan musuh-musuhnya, di situ tertulis sebuah tinta emas, sebuah pembelajaran yang sangat berharga, di mana akan kita temukan ada kemenangan setelah kekalahan, ada kekalahan setelah kemenangan, ada kemuliaan setelah kehinaan, ada kehinaan setelah kemakmuran. Kisah terus berubah, maka ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa itu, waktu itu, ada kejayaan dan kehancuran, kami gilirkan di antara manusia. Ada manusia yang sempat di atas, kemudian dirubah menjadi di bawah. Ada yang di bawah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hari-hari yang membahagiakan. Ada hari-hari yang penuh dengan kesedihan. Ada hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Ada hari-hari yang penuh dengan kemudahan. Ada masa paceklik. Ada masa kemakmuran. Dan semuanya itu. Wa tilkal ayyamu nudaliluha bainan nas. Masa-masa itu kami gilirkan. Kami gilirkan dalam kehidupan manusia. Maka oleh karena itu, jangan ada rasa putus asa dalam diri kita. Kita ingat bagaimana Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasbiru, sabarlah. Fa innal arda lillah, karena bumi ini milik Allah, yurithuha liman yasha'u min ibadih, hanya akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan dari semua itu, kemenangan akhir, kemenangan yang abadi itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Ketika kita melihat kondisi umat Islam terakhir-akhir, terus merasa terpojok, terus merasa tertekan, maka jangan pernah ada kita menghukum diri kita dengan keputusasaan. Jangan ada kesedihan dalam diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa rendah, jangan kamu merasa hina. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Wa antumul a'launa, pada hakikatnya kalian ini adalah tinggi, hebat, dahsyat. Seandainya kalian adalah orang-orang yang beriman. Kalian adalah orang-orang yang tinggi, hebat. Seandainya kalian orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, saya sebutkan ada beberapa kisah. Yang kisah yang membangkitkan dan mengingatkan kita kepada kenangan masa lalu.
ketika kita pesimis, generasi sahabat telah berakhir, generasi tabi'in telah berakhir. Gak ada lagi kemenangan seperti perang Badar, gak ada lagi kemenangan dalam perang Uhud, tidak ada lagi kemenangan dalam perang Khandaq dan perang Ahzab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa tilkal ayyami nudaliluha bainan nas." Kami telah akan gilirkan kehidupan itu. Pada abad kelima, pada tahun 463, ada peristiwa besar yang terjadi, di mana pada saat itu Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, ingin menguasai wilayah-wilayah Islam. Berhadapan dengan satu dinasti yang ada pada waktu itu, yaitu dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja, seorang sultan yang dikenal dengan Alip Arsalan. Begitu luar biasa ditekan, ingin dikuasai negeri-negeri sekitar negeri Saljuk, bahkan negeri-negeri Islam waktu itu. Alip Arsalan mencoba melakukan perlawanan, mencoba menghadapi tantangan-tantangan itu. Ternyata kemudiannya tentara Romawi Timur, Bizantium, yang dipimpin oleh Kaisar Romanus pada waktu itu, membawa pasukan yang sangat banyak, 100.000 orang, untuk menyerang dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk pada waktu Alip Arsalan, ketika melihat pasukan Romawi yang luar biasa, pasukan Bizantium yang 100.000 orang, beliau agak rasa gelisah, karena nggak mungkin melakukan pertempuran, karena tidak ada pasukan pada waktu itu. Pasukan beliau sangat sedikit. Beliau berhasil mengumpulkan hanya 15.000 pasukan. Dan itu pun beliau dapatkan sepanjang perjalanan. Beliau kumpulkan satu persatu pasukannya. Sehingga beliau merasa gelisah. Oleh guru beliau diberikan nasihat, "Anda berjuang untuk Allah, bukan untuk diri Anda sendiri. Dan Allah sudah menjanjikan akan memenangkan agamanya. Dan akan memenangkan agamanya di atas agama yang lain. Dan saya doakan semoga kemenangan ini diperoleh oleh orang Islam dan melalui tangan Anda. Seranglah mereka pada hari Jumat, ketika matahari tergelincir, ketika khatib sedang berada di atas mimbar. Karena pada saat itu khatib sedang berdoa kepada Allah. Allahumma unsur ikhwanal mujahidin. Karena pada saat itu para khatib sedang mendoakan para mujahid. Makalah gunakan waktu itu untuk menyerang mereka. Alip Arsalan menangis, terus berdoa. Diikuti oleh pasukan-pasukan beliau. Semua menangis. Semua menangis. Beliau berkata kepada pasukannya, "Kalian yang ingin pergi, yang ingin meninggalkan pertempuran ini, silahkan pergi. Karena yang memerintahkan kalian untuk bertempur, untuk berperang, yang meninggalkan pertempuran ini bukan sultan, tapi Allah. Seandainya aku terbunuh dalam perang ini, maka inilah ajalku." Dia mengikatkan kudanya dengan 15.000 pasukannya berhadapan dengan pasukan Bizantium, Romawi Timur. Dan pada saat itu Bizantium kalah dan jatuh ke tangan orang Islam, dinasti Saljuk. Bahkan Kaisar Romanus tertawan, kemudian dia menebus dirinya sebanyak 1,5 juta koin emas dan membebaskan kaum muslimin di seluruh wilayah Romawi. Terjadi kemenangan umat Islam. Kita tidak lupa juga dengan kisah yang terjadi pada abad ke-7, pada 25 Ramadan, pada tahun 658. Kita masih ingat kisah yang terjadi dengan kisah Ain Jalut. Perang Ain Jalut yang terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dengan tentara Mongolia. Pada saat itu, sebelum itu, Mongolia sudah membantai 2 juta lebih penduduk Baghdad, yang ditulis oleh Ibnu Asir bahwa sejarah pembantaian, penyembelihan umat Islam belum pernah terjadi dalam sejarah sejak Nabi Adam. Dibantai seluruh umat Islam di Baghdad, bahkan buku-bukunya diambil, dilempar ke dalam sungai. Bahkan air sungai berubah menjadi hitam. Ditulis oleh sejarawan Islam Ibnu Athir dan sejarawan yang lain. Kemudiannya Saifuddin Qutuz, beliau mencoba melawan kekuatan Mongolia. Mongolia 10 tahun sebelumnya sudah mencoba menyerang negara-negara Islam. Membuat rasa takut di kalangan orang Islam. Bahkan kemudian ada orang Islam yang pesimis. Mongolia tidak bisa dikalahkan.
Ternyata dalam waktu yang sangat singkat, Saifuddin Qutuz, beliau membangkitkan semangat para juang pasukannya dengan istilah yang dikenal dalam buku-buku sejarah Islam, wa islamah. Kata-kata Saifuddin Qutuz yang dikatakan kepada pasukannya, wa islamah. Sehingga ketika katakan wa islamah, itu membangkitkan semangat para pasukan. Dan ternyata di situ pasukan Mongol bisa dihancurkan oleh pasukan Saifuddin Qutuz dalam waktu yang singkat. Bahkan pimpinannya, panglimanya bisa dibunuh pada saat itu. Belum lagi kita membaca sejarah tentang Sulaiman Al-Qanuni pada abad ke-10 Hijrah. Bagaimana Sulaiman Al-Qanuni mampu meruntuhkan pasukan-pasukan Romawi. Dan ini merupakan sebuah sejarah yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu terus berputar, waktu terus berubah. Wa tilkal ayyamu nudaliluha bainan nas. Waktu ini digalirkan oleh kepada manusia. Ada makalanya kita rendah, ada makalanya kita di atas, ada makalanya kita di bawah. Akan tetapi semua ada waktunya. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa ini diberikan oleh Allah? Ada hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita. Hikmah apa? Ketika kamu memperoleh kemenangan, jangan kamu bangga dengan kemenangan itu sehingga kamu menjadi lalai. Ketika kamu dalam kekalahan, maka lakukan introspeksi diri. Lihat dalam diri kita. Kenapa kita kalah? Kenapa kamu lemah? Pada Allah sudah mengatakan, wa antumul a'launa. Kamu adalah tinggi, kamu hebat, kamu dahsyat. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Kekalahan ini, kelemahan ini disebabkan oleh kelemahan umat Islam sendiri. Ketika fitrah manusia sudah tidak tunduk lagi pada hidayah Allah. Ketika fitrah tidak lagi tunduk pada hidayah Allah, maka mata pun menjadi buta untuk melihat kebenaran. Ketika mata sudah buta, maka nafsu mulai berkuasa. Nafsu merongrong diri kita supaya kita tunduk kepada kemaksiatan, supaya tunduk kepada yang haram. Lalu kemudian yang tumbuh dalam diri kita, haram adalah jalan kehidupan. Dan kemudiannya lahirnya sifat khianat. Orang-orang kemudian berkhianat. Kemudian dia menjadi pendusta, menjadi pembohong. Yaitu ketika fitrah dalam jiwanya sudah lagi tidak berfungsi dengan baik. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala merubah keadaan kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Walillahil izzatu walirasulih walikinnal munafiqina la yafqahun. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya. Sedangkan orang-orang munafik itu tidak tahu. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang khutbah ini. Dan kita berada di awal tahun 2021. Kita meninggalkan tahun sebelumnya, tahun Masehi. Artinya apa? Ada sebuah introspeksi diri dalam diri kita. Jangan ada sebuah sikap pesimis. Jangan ada kesedihan. Yang ada dalam setiap saat adalah kebahagiaan. Semangat untuk terus beramal amal islami. Beramal untuk amal Islam. Beramal untuk diri kita. Beramal untuk keluarga kita. Beramal untuk masyarakat kita. Bahkan beramal untuk bangsa kita. Dan umat Islam itu adalah umat yang dipilih oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baik manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Kalian semua adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua penjuru alam. Maka oleh karena itu, kita disifatkan dengan sifat kebaikan. Di mana kita ada, di situ ada kebaikan yang akan tumbuh. Di mana kita ada, di situ ada solusi yang kita berikan. Di mana kita ada, akan ada semangat kebaikan yang kita tanamkan. Inilah ciri dan sifat seorang mukmin. Mudah-mudahan sebuah introspeksi ini bagi khatib sendiri dan bagi jamaah sekalian bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.